Selamat datang, Sugeng Rawuh, salam rahayu. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ning di channel Ning Kene Wae untuk pembacaan bulan Desember hari Jumat, khusus untuk Anda yang kelahirannya hari Jumat atau Jemuah. Pasaran mulai Pon, Wage, Kliwon, Legi Pahing, silahkan berkumpul di sini. Ini pembacaan melalui media kartun, jadi bukan primbon, bukan hitungan kejawen. Dan ini pembacaan secara universal, secara umum, tidak menyinggung energi personal perorangan sama sekali. Karena untuk pembacaan masalah-masalah pribadi, Anda bisa melakukan pembacaan masalah pribadi dengan paket-paket berbayar, menghubungi nomor admin WA-nya Mbak Ning. Jadi ada adminnya sendiri, nanti Anda akan dijelaskan paket-paket untuk permasalahan pribadi. Itu pun juga dengan syarat dan ketentuan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang berlaku. Anda yang wetonnya Jemuah Pon, sekarang kita akan coba mulai. Di Desember ini energi seperti apa yang bisa Mbak Ning tarik melalui kartu-kartunya Mbak Ning. Kalau misalnya Anda mau memberikan apresiasi kepada Mbak Ning melalui video ini, di YouTube itu sudah ada fitur super thanks atau terima kasih. Anda bisa mengikuti kemawon cara-cara untuk memberikan apresiasi melalui fitur super thanks atau terima kasih. Jemuah Pon. Jemuah Pon di periode Desember. Kita keluarkan 3 kartu dulu. Di sini kartu yang pertama ada 6 tongkat. Kartu berikutnya ada as koin, dan yang terakhir 10 pedang. Di bagian bawah kartu kita lihat di sini ada kekuatan. Jemuah Pon, Anda adalah orang yang punya power dalam diri Anda. Anda adalah seseorang yang punya kekuatan, selalu bisa menjalani dan menaklukkan segala situasi, segala kondisi dan tantangan. Di periode Desember ini sepertinya ini akan sangat berlaku di kehidupan teman-teman Jemuah Pon khususnya. Sekarang kita akan coba eksplorasi. Secara umum kartu kekuatan ini menyimbolkan tentang kesabaran juga, ketelitian, ketelatenan yang membuahkan hasil. Dalam kondisi susah payah, dalam kondisi sukar sulit, Anda bisa menaklukkan itu karena memang Anda dibekali dengan kekuatan yang berlebih, keterampilan yang berlebih. Jemuah Pon, kita eksplorasi untuk pekerjaan, bisnis atau usahanya. Di situ ada 6 tongkat. Lalu di sini yang keluar kartu 3 sekup dan 4 keriting. Ini bisa dijelaskan kalau di urusan karir atau pekerjaan atau usaha Anda, ada beberapa hal yang memang sudah Anda rencanakan ke depan. Anda sudah berusaha untuk memikirkan kira-kira ke depan langkah selanjutnya apa. Di Desember ini ada semacam pencapaian, ada semacam kesuksesan yang akan didapatkan teman-teman Jemuah Pon atau paling tidak dirasakan. Tetapi dengan pencapaian ini, misalnya targetnya tercapai, misalnya produknya laku banyak, jualannya laris, misalnya begitu. Ini juga perlu dilakukan strategi, cara-cara ke depan agar bisa bertahan lama. Seperti itu. Jadi tidak bisa kalau sekarang sudah laris lalu diam-diam aja, tidak melakukan strategi ke depan, tidak bisa seperti itu. Jadi ini harus ada upaya, ada langkah, ada strategi agar nanti ke depannya bisa terjadi atau bisa tahan lama. Kalau dari sisi hubungan percintaan, di situ muncul as koin, di mana as koin ini dijelaskan dengan kartu as wajik dan 6 hati. Untuk yang masih sendiri, yang masih single, Mbak Ning merasakan Anda akan punya kesempatan ketemu dengan orang baru. Ketemu dengan orang baru, kemudian didekati oleh seseorang, atau Anda punya kesempatan untuk mendekati seseorang, semacam itu. Sementara kalau Anda ini sudah
punya pasangan ya, sudah punya pasangan, berkeluarga atau berumah tangga begitu. Di sini Mbak Ning merasakan ada beberapa di antara Jemuah Pon akan melakukan perjalanan bersama keluarganya. Melakukan perjalanan bagaimana Mbak Ning? Ya mungkin ada jalan-jalan, liburan ya, ngisi akhir tahun mungkin begitu, ketemu dengan saudara, keluarga jauh yang sudah lama tidak ditemui seperti itu. Tetapi ini juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit Mbak Ning lihat. Ada beberapa di antara Jemuah Pon yang mungkin mendapatkan undangan. Undangan apa Mbak Ning? Nggak tahu ini. Undangan semacam mungkin peresmian pernikahan atau pertunangan dari orang lama. Ya mungkin Anda mendengar kabar atau dapat undangan dari mantan, seseorang yang ada di sana itu menikah lagi atau punya pasangan lagi, semacam itu. Ini yang Mbak Ning lihat. Anda sesuaikan situasinya sendiri karena memang tidak bisa 100%, energinya sangat nyampur. Kita beralih ke keuangan. Jemuah Pon, di situ Anda punya 10 pedang. 10 pedang ini dijelaskan dengan 7 keriting dan 2 sekup. Mbak Ning lihat keuangan ini ada proses perbaikan, ada perkembangan, tetapi tergantung dari Anda, tergantung dari Anda sendiri. Mau memilih susah atau mau memilih bangkit, mau memilih perbaikan. Karena kalau Anda memilih perbaikan, berarti Anda memang sudah saatnya meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan pengeluaran yang boros-boros. Ya, termasuk juga kalau Anda merasa selama ini Anda banyak mengeluarkan uang atau biaya untuk hal yang sia-sia. Nah, itu diberesi, disudahi di Desember ini. Karena ke depan Mbak Ning melihat ada rezeki dari 2 jalur di sini. Tetapi Anda harus memilih yang mana kira-kira yang menguntungkan untuk ke depannya. Kalau Mbak Ning rasa memang rezekinya di Desember ini ada, tapi untuk bisa membuat rezeki itu berkah barokah, Anda perlu menyusun strategi juga ke depannya. Biar nanti Anda tidak gampang ketipu lagi misalnya, nggak gampang mengeluarkan uang untuk hal yang sia-sia, semacam itu. Ini ada proses perbaikan. Di bagian bawah kartu di sini kita lihat ada Jack Hati. Jack Hati ini bercerita tentang seseorang yang datang kepada Anda, memberikan penawaran, ngajak kerjasama, kesempatan. Seseorang yang datang meminta maaf, memperbaiki hubungan. Ya bisa saja ini orang dari masa lalu yang ngasih undangan, ada tamu lah di rumah Anda, semacam itu. Kesempatan baru di bisnis atau pekerjaan, peluang baru juga untuk mendapatkan rezeki di periode Desember. Itu Jemuah Pon. Sekarang kita coba lihat Jemuah Pon, ada pesan apa untuk Anda? Jemuah Pon Desember. Gaya hidup sehat, diet, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga yang teratur akan membantumu meraih kesehatan yang optimal. Ini sudah sangat jelas pesannya. Tidak boleh terlalu capek, tidak boleh terlalu menghabiskan waktu sekali lagi melakukan hal yang sia-sia. Termasuk juga harus tarak makanan untuk Anda yang mungkin memang punya komorbid atau penyakit bawaan. Semacam itu, istirahatnya harus cukup dan jangan lupa agendakan untuk berolahraga, minimal jalan kaki, bisa seminggu 2 kali, seminggu sekali, atau terserah longgarnya Anda. Itu untuk Jemuah Pon. Sekarang giliran di video ini adalah untuk Anda. Cuma nonton saja ya jangan. Dikasih jempol videonya Mbak Ning untuk yang belum kasih jempol. Di subscribe untuk yang belum subscribe, sekalian ditunjuk loncengnya. Kita coba lihat pembacaan Desember untuk Jemuah Wage. Seperti apa energi Anda. Ingat ini pembacaannya umum sekali. Bisa saja tingkat kecocokan antara Jemuah Wage yang satu dengan yang lain akan sangat berbeda. Bahkan energinya iso kuwolak-kuwalik, kebolak-balik. Jemuah Wage ada 5 tongkat, ada kartu setan, 7 koin, dan di sini kita lihat bagian bawah kartunya adalah roda takdir.
Roda takdir Anda di Desember ini Jemaah Wage ada di atas. Ya. Kalau Anda sangat memahami simbolnya, saat roda takdir di atas di Desember ini berarti Anda akan didatangi oleh beberapa keberuntungan yang mungkin tidak Anda duga, tidak Anda sangka, atau justru sebaliknya, Anda sudah memperjuangkan itu cukup lama sehingga Desember ini adalah wayahe untuk panen. Keberuntungan-keberuntungan dan hal-hal baik datang Jemaah Wage di periode Desembernya. Kita coba lihat di area pekerjaan, karir, atau usaha. Di situ ada 5 tongkat. 5 tongkat ini dijelaskan dengan kartu 6 hati dan ada 4 wajik. Kalau ini bicara soal usaha, pesaing-pesaing usaha, kompetitor ya, saingan-saingan ini akan terasa di bulan Desember. Kalau Anda seorang karyawan atau bekerja di sebuah perusahaan atau mungkin ya intinya bekerja ikut orang, Anda mungkin akan sedikit congkrah dengan rekan kerja, dengan kawan. Mbak Ning melihat ini yang congkrah ini mungkin antara senior dengan junior, orang lama dengan orang baru. Orang lama yang mempertahankan dirinya karena dia merasa sudah lama kerjanya, tetapi orang baru merasa tidak terima diremehkan karena punya pengalaman yang sama, semacam itu. Jadi, dengan adanya 4 wajik, Mbak Ning melihat ini akan mereda kok. Ini akan mereda. Karena Mbak Ning melihat di sini ini adalah proses semacam roda takdir yang berputar. Usaha yang bersaing ketat ini juga akan mereda. Usaha yang bisa bertahan adalah usaha yang diperjuangkan. Jadi diperjuangkan untuk bisa stabil. Jadi sebaiknya di sini Anda tidak perlu goyah. Apabila ada pertengkaran, ada konflik di tempat kerja, atau ada saingan-saingan bisnis dan saingan-saingan usaha yang mengkhawatirkan Anda. Intinya tidak perlu khawatir. Karena ini masih dalam posisi baik-baik saja, stabil, ini hanya proses. Kita coba lihat, di energi setan, ini berbicara tentang hubungan. Ada beberapa di antara Anda yang masih sendiri, yang masih single, ini sangat terobsesi pengen segera ketemu jodoh, pengen segera duduk di pelaminan. Mbak Ning tidak tahu apa yang membuat Anda sangat ingin. Ya mungkin di sekitar Anda itu sudah cerita-cerita tentang enak sudah punya pasangan, enak sudah menikah, sementara Anda kok masih jomblo, masih belum laku. Nah di sini ada semacam keinginan yang sangat kuat, ingin sekali segera menikah dan ketemu jodoh. Ya harapannya untuk yang sendiri, kalau memang Anda sudah punya pikiran tekad yang kuat, ya dimapankan dulu segala halnya ya. Pondasinya dibentuk dulu sebelum ketemu jodoh. Apakah pekerjaan Anda sudah mapan, sangu untuk mengarungi hidup baru bersama dengan orang lain itu sudah cukup. Sangu itu bukan hanya sekedar mental tetapi juga fisik dan materi. Itu nggih. Lalu untuk yang sudah berpasangan, sudah berkeluarga, Mbak Ning melihat di sini semacam ada kecurigaan. Beberapa di antara teman-teman Jemaah Wage atau sebaliknya pasangannya ini merasa curiga, merasa gelisah. Ada kebiasaan-kebiasaan dari pasangan yang enggak seperti biasanya lah. Ya misalnya yang biasanya itu ngabari setiap 1 jam sekali, ini kok sudah 6 jam ndak ngabari-ngabari. Nah, yang biasanya pulang jam 5 jam 6 sampai di rumah, ini kok sampai jam 10 ndak pulang. Nah kayak gitu. Ada rasa khawatir, ada rasa curiga, ada rasa gundah gelisah, semacam itu. Coba ini kalau memang belum Anda rasakan, Jemaah Wage, Anda bisa antisipasi. Soal uang, Mbak Ning melihat ada sesuatu yang Anda tunggu di Desember ini. Anda menunggu mungkin rezeki besar hasil dari yang Anda tanam selama ini, mungkin investasi, bunga, arisan, jatah atau apapun yang berhubungan dengan uang di sini ya. Anda sedang menunggu itu. Kita coba lihat
Penjelasannya adalah Raja Keriting dan As Keriting. Anda memang akan mendapatkan kabar, ini yang Mbak Ning lihat. Anda akan mendapatkan kabar, tetapi sesuatu yang Anda tunggu terkait rezeki uang, ini kabarnya tidak akan datang di awal-awal Desember, tetapi bisa saja di akhir atau bahkan pergantian tahun. Karena di sini ada Raja Keriting. Raja Keriting ini adalah orang yang memikirkan masa depan, orang yang punya rencana ke depannya seperti apa. Ya mungkin ini memang uang yang udah dijaga-jaga nih, sudah dijaga gitu, sudah lama nunggu, tetapi kabar yang Anda tunggu-tunggu ini datangnya tidak di awal atau pertengahan Desember, tapi mungkin di akhir Desember atau bahkan pergantian tahun. Di sini ada 6 keriting. 6 keriting ini adalah tentang perubahan yang Mbak Ning lihat. Jadi kalau Anda terlibat konflik persaingan usaha yang tidak sehat, ini ada perubahan. Ada perubahan dari situasi lama menuju situasi yang baru. Demikian juga soal hubungan, Mbak Ning melihat ada perubahan situasi yang awalnya mungkin Anda tidak kepikiran untuk segera menikah buat yang masih sendiri, tiba-tiba terobsesi di Desember ini. Jadi, kalau soal uang juga demikian, Mbak Ning melihat ini ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahan rencana. Yang mungkin Anda sudah jaga Desember ini dapat uang, tapi ternyata kabarnya tidak datang-datang juga, Anda perlu merubah rencana. Jemuah Wage, pesan apa untuk Anda di Desember? Kita coba lihat, semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini, mengapa hal itu harus terjadi. Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Jadi jangan putus asa dulu kalau Anda dilanda masalah, dilanda kesukaran, karena semua itu mengandung hikmah yang nantinya akan Anda ketahui. Itu ya, diambil manfaatnya. Sekarang ini adalah giliran Anda untuk menyimak pembacaan kartu-kartunya Mbak Ning. Tetapi ingat, kalau Anda dari mulai awal sudah menyimak, harus menyimak sampai akhir, karena kan ini energinya campur jambor. Kadang-kadang energi Anda yang nonton, kadang-kadang Mbak Ning lihat energi di luar sana yang ketarik juga di sini. Jadi Anda mesti sesuaikan sendiri dari awal sampai akhir. Jemuah Kliwon, kita coba lihat energi Anda di Desember ini seperti apa. Jemuah Kliwon, ini kartunya agak susah. Pengadilan akhir, kereta perang, as pedang, dan di bagian bawah kartunya di sini ada pesulap. Potensi-potensi yang Anda punya atau potensi-potensi yang Anda selama ini pikirkan di Desember ini ada kemungkinan bisa terwujud. Potensinya besar, karena kalau soal bicara modal Anda sudah punya, bicara kemampuan, kualitas Anda sudah ada. Di sini sumber dayanya sudah siap, ibarat perang Anda sudah punya amunisi semuanya. Tinggal bergerak untuk mewujudkannya saja. Pengadilan akhir. Di area pekerjaan, karir, atau usaha, kartu pengadilan akhir ini dijelaskan dengan kartu Jack Wajik, lalu dijelaskan juga dengan 8 sekup. Ini akan menjadi bulan yang cukup menantang untuk Jemuah Kliwon. Kenapa? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan datang, yang akan benar-benar menjadi beban dan tanggung jawab Anda di sini, yang dimana ini pun otomatis juga mendatangkan hasil semacam itu. Kalau beberapa bulan sebelum Desember ini Anda sudah sangat berusaha, Jemuah Kliwon, meningkatkan atau berusaha untuk sibuk tapi tidak juga dapat kerjaan, tidak juga dapat job atau proyek, Desember ini saatnya. Karena ini datangnya akan bertubi-tubi, datangnya akan bersamaan dan harus dikerjakan secara bersamaan juga. Pengadilan akhir ini sebab akibat. Bisa jadi beberapa di antara Jemuah Kliwon itu menunda pekerjaan yang sebenarnya sudah diselesaikan, sudah bisa dikerjakan, tapi masih nguk-sik. Nah, ini numpuknya di bulan Desember ini. Itu nggih Jemuah Kliwon.
Soal hubungan, Mbak Ning melihat di sini, kita coba ada penjelasan kartu apa lagi. Di sini ada Raja Hati, lalu ada 9 keriting. Di mana Raja Hati ini adalah cerita kebahagiaan, cerita kenyamanan, cerita ketulusan, cerita tentang seseorang yang penuh kasih sayang. Mbak Ning melihat beberapa di antara yang masih single, masih sendiri, masih belum berpasangan itu, kelihatannya Anda memang dalam proses Desember ini mencari cinta sejati, mencari pasangan sejati. Kriteria Anda otomatis yang sudah bisa diajak berpikir secara dewasa, penyayang, memahami, mengerti, dan bisa memberikan kebahagiaan. Nah, ini ada dalam proses di Desember ini, mencari seseorang yang seperti itu. Apakah ketemu Mbak Ning? Mungkin ketemu, tetapi mungkin juga tidak. Ini tergantung dari Anda sendiri. Karena dengan adanya kereta perang di sini ada kuda hitam dan kuda putih. Di mana kuda hitam ini adalah godaan-godaan menuju ke arah negatif, sementara kuda putih ini benar-benar orang yang jujur, tulus. Paling tidak Anda bisa melihat mana yang baik, mana orang yang cocok, dan mana orang yang kurang klik. Jangan hanya tertipu dengan penampilan. Semacam itu untuk yang masih sendiri. Nah, percintaan yang masih sendiri. Kalau percintaan yang sudah berpasangan, entah itu punya pacar, entah itu sudah berkeluarga, Mbak Ning melihat di sini Anda mungkin akan punya agenda perjalanan bersama dengan orang tercinta. Mungkin saja agenda perjalanan ini liburan bersama, atau mungkin membeli kendaraan bersama, ya, membeli motor, membeli mobil, semacam itu. Nah, ini Anda pikirkan. Atau ada yang sudah inden motor, mobil di akhir tahun sehingga sampai tidak bisa tidur, cemas kok tidak datang-datang. Nah, ini Mbak Ning melihat sini energi kebahagiaan sih. Mungkin ya beli motor, beli mobil baru itu tadi. Lagi kepikiran itu. Kita ke keuangan, Jemaah Kliwon. As pedang di situ adalah satu rezeki yang Anda pegang, atau satu rezeki yang tiba-tiba datang, tidak Anda duga-duga, kabar yang terkait dengan uang yang ya tiba-tiba muncul aja di hadapan Anda. Apalagi di sini Mbak Ning melihat ada Ratu Wajik dan ada 7 hati. Ini tentang kemapanan, tentang banyaknya rezeki. Mungkin rezeki itu bukan hanya 1, 2, atau 3. Mungkin beberapa kali Anda mendapatkan rezeki uang di Desember. Hanya saja nominalnya mungkin tidak besar, kecil-kecil tapi maler seperti itu. Itulah yang nanti sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu bisa mencukupi kebutuhan dan juga bisa membuat Anda hidup berkecukupan. Cuman ingat, karena di 7 hati ini Anda akhirnya punya keinginan yang dua keinginan sing-sing. Maksudnya gimana Mbak Ning? Ya banyak keinginan. Karena Anda hidupnya cukup, ya, uangnya ada ngumpul terus, rezekinya maler. Ini akhirnya pengen sing ndak, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen ke sana, pengen ke situ gitu loh. Ya. Ini kebutuhan, keinginan, hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Di sini ada 5 pedang atau 5 keriting. Nah, kalau ini adalah kesempatan, peluang yang datang. Desember peluang pekerjaan banyak pada Anda, lebih fokus pada Anda seperti itu. Makanya di sini semacam perwujudan dari keinginan Anda di pekerjaan itu ada. Yang berpasangan mau berencana beli mobil, mau bulan madu, mau beli motor bersama, ini juga bisa terwujud, ya toh. Anda yang sedang mencari cinta sejati yang masih sendiri juga ada terwujud. Karena Anda sudah mapan ini Mbak Ning lihat juga, sudah siap lah jasmani dan rohani untuk punya pasangan. Sementara kalau soal uang, di sini juga peluang-peluang datang pada Anda, tetapi bijak-bijaklah ketika Anda memanfaatkan uang Anda. Jemaah Kliwon, memberi dan menerima. Dalam hidup ini, memberi dan menerima seperti menarik dan menghembuskan nafas. Ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima membuat kita tidak selaras dengan semesta. Untuk kesehatan dan kesejahteraan terbaik, seimbangkanlah keduanya. Nah, diseimbangkan. Mbak Ning rasa pesannya sudah sangat jelas. Diambil yang positifnya saja, Jemaah Kliwon. Jemaah Legi, ini pembacaan energi bulan Desember. Pembacaan kartunya Mbak Ning tidak bisa 100% cocok untuk
masing-masing Jemuah Legi mungkin bisa kewolak-walik ya energinya, pembacaannya, karena ini energi Jemuah Legi yang banyak orang. Jemuah Legi Desember. Jemuah Legi Desember. Kita coba lihat. Di sini ada 6 koin. Berikutnya ada as piala. Ada 4 koin. Di bagian bawah kartu kita lihat di sini ada 2 pedang. 2 pedang ini menghadapkan beberapa Jemuah Legi pada pilihan. Anda harus mengambil keputusan, Anda harus memilih. Ada 2 hal ini yang harus Anda tentukan. Bahkan di sini Anda tidak tahu mana yang harus Anda pilih, yang A atau yang B, yang hitam atau yang abu-abu. Di saat Anda sangat tidak mengetahui apa yang harus Anda lakukan atau apa yang harus Anda pilih, tidak tahu harus mengambil keputusan yang mana, coba dengarkan intuisi Anda. Suara hati kecil Anda itu lebih condong ke arah mana? Itu, kita coba lihat bagaimana untuk pekerjaan, karirnya, usahanya. Di situ ada 6 koin. 6 koin lalu dijelaskan dengan kartu 8 hati dan ada 2 scoop. Nah, ini mungkin juga terkait pekerjaan sepertinya atau terkait usaha. Mbak Ning melihat di sini ada 2 peluang di Desember untuk Jemuah Legi yang bisa dijalani. Dengan adanya 8 hati, peluang yang satu mungkin saja ada di dekat Anda ya, di sini di 6 koin ini ada di dekat Anda. Tetapi peluang yang satunya lagi itu harus pergi. Anda harus melakukan perjalanan yang jauh gitu loh. Mungkin keluar kota, luar daerah, luar pulau, atau luar negeri semacam itu. Nah, disinilah Anda mesti memilih. Kira-kira yang mana peluang yang bisa Anda jalani. Potensinya yang mungkin sekali bisa membuat Anda seimbang dan stabil. Seimbang dan stabil apanya? Ya otomatis energi yang dikeluarkan sama pendapatan atau penghasilan yang didapatkan itu kan juga harus seimbang, harus stabil. Kalau kerja di luar tapi hasilnya podo-podo yang gopo gitu loh. Kalau di sini bisa, di dekat sini bisa. Karena Mbak Ning melihat di sini ada kestabilan. Ada 6 koin di sini. Anda akan mendapatkan bantuan, mendapatkan support gitu loh. Dari mungkin keluarga Anda, dari mungkin tempat Anda bekerja sekarang, bisa saja ini pemindah tugasan. Kalau yang urusan pekerjaan ikut orang sih, Anda ditugaskan di luar jauh mungkin. Tetapi ini juga benar-benar akan bisa menunjang karir misalnya begitu. Nah, di sini Anda kelihatan bingung karena Anda harus milih. Tetap ada bertahan di sini atau mau ditugaskan pindah keluar, tentunya dengan imbalan yang lebih besar. Kita coba lihat untuk area hubungan percintaan. Untuk yang masih sendiri, di situ muncul as piala dan ada 2 hati. Mbak Ning melihat di sini Anda Jemuah Legi akan bertemu dengan orang yang cocok, orang yang pas, dan mungkin ini langsung jadian atau mungkin langsung menikah atau langsung dilamar, entahlah. Tapi untuk yang sendiri di sini ada komitmen yang akan dijalani di Desember ini. Ini berproses. Jadi ada cinta baru yang muncul. Sementara kalau yang sudah berpasangan, Mbak Ning melihat di sini ada seseorang yang perhatian kepada Anda. Tetapi masalahnya di sini, yang perhatian kepada Anda bukanlah pasangan, tapi orang dari luar. Nah, bisa jadi ini orang baru yang tidak tahu kalau Anda sudah berpasangan, atau tahu tapi dia tetap perhatian. Dia menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada Anda. Disinilah Anda semacam bingung. Apakah Anda harus memilih? Nah, kalau sudah harus memilih ini ya tergantung situasi dan kondisinya. Karena ini kita bicara yang sudah berpasangan. Ikuti intuisi, ikuti kata hati. Mbak Ning tidak menyarankan Anda harus memilih si A atau si B. Tetapi ini Mbak Ning hanya membacakan simbolnya saja, supaya kalau Anda belum merasakan, ini bisa jadi antisipasi. Ngaten nggih Jemuah Legi. Jadi tidak perlu baper,
tidak perlu bawa perasaan. Soal uang, ada posisi yang cukup seimbang antara pemasukan dan pengeluaran di Desember Jumuah Legi ini cukup bagus. Ya memang tidak ada tambahan yang Mbak Ning lihat, karena di atas, di tangan, di kaki dua ini sudah cukup gitu. Tapi ini cukup memang. Anda bisa mencukupi kebutuhan keluarga, kebutuhan dasar. Masalahnya di sini Mbak Ning lihat ada konflik. Nah, apa yang menjadikan Anda konflik ini? 7 WJ ini sepertinya Anda sedang jaga sesuatu untuk cair di bulan ini. Tetapi karena mungkin terkendala sesuatu, di bulan ini tidak bisa cair. Ini sudah lama Anda tunggu, agendanya Desember ini, tetapi karena tidak bisa cair, Anda semacam mungkin ada berselisih paham dengan orang, ada berkonflik, karena yang Anda jaga niki, uang yang akan cair ini akan Anda gunakan untuk sesuatu, mungkin begitu. Jadi akhirnya bingung harus gimana. Sementara untuk penghasilan utama ini sudah pas gitu loh, sudah cukup. Nah ini sudah pas, sudah cukup stabil, tidak ada tambahan. Nah ini Anda sepertinya mendapatkan janji, atau Anda sudah jaga rezeki tambahan yang cair di bulan Desember. Misalnya nanti kalau aku cair di bulan Desember nanti mau beli ini, wis kadung ngomong nih wong, wis kadung janji nang wong seperti itu, ternyata ndak cair. Nah ini ada konflik, ada semacam selisih paham. Jumuah Legi, kita coba lihat ada pesan apa lagi untuk Anda. Jujur pada diri sendiri. Lihatlah jauh ke dalam hatimu, maka Anda akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Akui dan terimalah kebenaran, fokuslah pada jalan keluar terbaik untuk membuat akhir yang baik. Pesannya sudah jelas untuk Jumuah Legi, mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaatnya saja. Yang sudah berkumpul, ini pembacaan bulan Desember Jumuah Pahing. Ada energi seperti apa yang ketarik melalui kartu-kartunya Mbak Ning. Tingkat kecocokannya tidak mungkin 100% sama persis karena ini banyak Jumuah Pahing. Jadi ambil manfaatnya, ambil situasi yang cocoknya saja. Jumuah Pahing, jika ini memang bacaannya menurut Anda masih belum terjadi pada Anda bisa jadikan antisipasi. Jumuah Pahing Desember. Kartu yang keluar pertama 2 pedang. Berikutnya ada Ratu Tongkat. Selanjutnya ada Pengadilan Akhir. Di bagian bawah kartu Anda punya 6 pedang. 6 pedang ini bercerita tentang sebuah perubahan. Mbak Ning juga melihat ada sebuah perjalanan Jumuah Pahing. Perjalanan yang mungkin tidak mudah. Tetapi di sini perjalanan Anda sudah mulai melandai. Ini adalah sebuah situasi Anda dari kondisi yang lama menuju ke situasi yang baru, kondisi yang baru. Bisa saja bulan Desember ini Anda pindah rumah. Bisa saja bulan Desember ini Anda liburan berkunjung ke tempat yang belum pernah Anda datangi Jumuah Pahing, atau mungkin pindah pekerjaan, atau mungkin mulai melupakan masa lalu Anda bersama orang lama dan Anda memilih untuk mengarungi masa depan bersama orang baru. Itu juga bisa. Jadi ini dari situasi lama ke situasi baru. Ada yang mungkin sekarang ini lagi menikmati suasana baru di rumah yang baru. Nah, bisa juga seperti itu. Kita coba lihat Jumuah Pahing untuk di area pekerjaan. Di situ ada 2 pedang. Di mana 2 pedang ini dijelaskan dengan kartu 10 keriting dan Jack keriting. Ini cukup bagus. Jika ada Jumuah Pahing yang merasa bimbang, merasa tidak bisa memutuskan sesuatu, merasa bingung, merasa tidak tahu harus memilih yang mana, ada di situasi seperti itu di pekerjaan atau di usaha, dihadapkan pada pilihan intinya, akan datang kabar, akan datang seseorang yang memberikan pencerahan atau memberikan semacam ide. Nah, kalau Anda merasa kehabisan ide di pekerjaan, Anda merasa bingung di pekerjaan,
nanti akan ada orang yang memberikan masukan gitu loh. Anda harus bagaimana dengan adanya 10 keriting ini. Ibarat kalau Anda sedang dalam kesulitan di pekerjaan atau usaha, di Desember ini adalah saatnya Anda untuk mengakhiri itu, untuk bangkit lagi. Tetapi ingat, tetap keputusannya ada pada diri Anda. Mau bangkit atau tidak, ini sudah ada petunjuk, misalnya begitu. Kalau mau tetap seperti ini saja ya monggo gitu. Kalau nggak ada perubahan ya monggo gitu. Karena ini ada dua pilihan, Anda harus memilih, menentukan sikap, mengambil keputusan. Semua Pahing, soal hubungan di situ ada Ratu Tongkat. Yang keluar 6 keriting dan 2 hati. Semua Pahing, buat yang masih sendiri, Ratu Tongkat dan 6 keriting ini bisa saja Anda sangat yakin kalau Anda bisa melupakan masa lalu, melupakan kegagalan, maka Anda akan bertemu situasi yang baru, orang baru, cinta baru. Mbak Ning melihat begitu. Anda punya keyakinan di situ. Jadi Desember ini yang masih sendiri, yang mungkin pernah gagal berpasangan atau kok selalu tidak bisa sukses ya, berhubungan asmara begitu. Nah, di sini Anda masih memegang teguh yang namanya cinta. Anda tetap percaya diri. Bahkan mungkin di sini kepercayaan diri untuk Jemuah Pahing yang masih sendiri itu adalah berasal dari kemapanannya, dari pekerjaannya, karirnya, semacam itu. Yang Anda kejar memang karir di sini, karena Anda yakin ketika orang yang mapan, maka nanti akan ketemu dengan sosok yang baru, ya cinta yang baru, mungkin di tempat baru. Dengan 6 keriting ini berarti Anda nanti akan bertemu dengan banyak orang di tempat-tempat yang baru, begitu loh. Kemungkinannya besar. Jemuah Pahing yang masih sendiri. Jadi tetap percaya diri, tetap pede. Nah, lalu kita coba lihat untuk yang berpasangan. Yang berpasangan ini ada 2 hati. Tentang janji, tentang komitmen, tentang sebuah hubungan yang semakin lama semakin ada ikatan. Ikatannya cukup kuat, tidak bisa terpisahkan. Ini yang Mbak Ning lihat. Tetapi ingat, semua yang terkendali ini bisa saja Jemuah Pahing mengendalikan pasangan atau sebaliknya, pasangan Jemuah Pahing yang ingin mengendalikan Jemuah Pahingnya, semacam itu. Tetapi di sini Mbak Ning melihat ini tentang komitmen, tentang janji. Meskipun ada yang mengendalikan, tetapi di sini ikrar janji itu masih tetap dipegang teguh gitu loh. Jadi tidak meleot-meleot, tidak kanan kiri, tetap teguh, semacam itu. Ada yang namanya teguh. Jemuah Pahing, soal uang Anda bagaimana? Ini dengan pengadilan akhir. Kita coba lihat. Kartu yang keluar itu adalah Jack Hati. Lalu berikutnya ada 5 wajik. Iya, soal uang. Mbak Ning melihat di Desember ini mungkin akan ada perubahan dari sisi finansial. Pemasukan ada, tetapi pengeluaran juga cukup besar di Desember untuk Jemuah Pahing. Ya tidak semuanya, beberapa. Dan kalau Anda tidak hati-hati, kalau Anda tidak benar-benar merinci keuangan Anda, pengeluaran Anda, Mbak Ning melihat di sini ada 5 wajik, di mana ini adalah sesuatu yang agak sedikit sulit kalau masalah ekonomi. Sesuatu yang nantinya bisa membahayakan finansial, dompet, atau rekening Anda. Jadi benar-benar diatur ya dengan pemasukan yang ada, jangan sampai nanti ada pos-pos atau ada anggaran-anggaran yang melebihi budgetnya. Semacam itu, Jemuah Pahing. Kita coba lihat di sini ada 2 wajik. Nah, 2 wajik ini tentang kestabilan. Perlu sekali memang menjaga kestabilan. Baik itu kestabilan diri, kestabilan emosi, kestabilan keuangan, atau mungkin kestabilan dari situasi dan kondisi aspek kehidupan Anda. Karena yang menentukan sebuah kestabilan itu sebenarnya Anda sendiri, bukan orang lain. Jemuah Pahing, pesan untuk Anda. Jemuah Pahing, penyembuhan diri.
Anda mampu dan bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri, niatkan lalu pasrahkan tanpa melekat pada hasil. Yang sedang kondisinya tidak baik-baik saja, mungkin sedang sakit atau mungkin ya sedang terganggu kesehatannya, Anda bisa berpikiran positif untuk bisa menyembuhkan dan memulihkan diri sendiri. Kestabilan di sini, sih Mbak Ning lihat. Silakan diambil sisi positifnya kemawon, semua paing Mbak Ning rasa cukup ya. Hari Jumat mulai dari pasaran pon, wage, kliwon, legi paing sudah lengkap. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Tentunya jangan lupa buat yang ingin memberikan apresiasi bisa melalui fitur super thanks atau terima kasih di channel ini dan dikasih jempol. Boleh ditonton video-videonya Mbak Ning di channel ini, di subscribe, ditunjuk sekalian loncengnya. Matur sembah nuwun, saya Mbak Ning, salam rahayu.